Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada hari ini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang materi sel hewan. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Egy Melia, dan teman-teman saya, Septi Angelia, Ripka Febriana, Fiona Dwi Wulandari, dan Fitri Anggraini. Selanjutnya, pengertian sel hewan. Sel hewan merupakan bentuk sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan. Sel hewan mempunyai perbedaan dengan sel eukariotik lainnya. Suatu bagian organel terkecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki keunggulan yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara pembelahan sel. Selanjutnya, karakteristik sel hewan. Sel hewan tidak sama dengan sel tumbuhan, di mana pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang dapat menjaga integritas serta menjaga bentuk sel tumbuhan tersebut. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya, struktur dan fungsi sel hewan. Berdasarkan struktur yang terdapat pada sel hewan, ada beberapa organel yang peranannya sangat berbeda dengan sel tumbuhan. Perbedaan ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Hal ini sekaligus menjadi ciri khas dari sel hewan tersebut. Bagian dari sel hewan ini terdiri dari vesikel, mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, retikulum, endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, dan lisosom. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma atau membran sel atau sering disebut juga dengan nama plasmalemma merupakan suatu sistem membran yang merupakan lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Septi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Egy Melia yang bagian B, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa marteliar, air, dan juga protein. Fungsi utama dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma ini juga sangat berperan dalam lanjut bagian C. Nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Keberadaannya ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Bagian D, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus adalah berperan tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah dapat melekat pada ribosom. Materi dilanjutkan oleh teman saya Ripka Febriana. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Septi. Yang E ada mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang lekuk-lekuk yang biasa disebut dengan istilah keritas. Glukosa dan oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi. Hal tersebut sebagai proses metabolisme dan aktivitas seluler, sehingga dalam bagian tersebut dijuluki sebagai the powerhouse. Dapat dikatakan begitu karena organisme ini dapat menghasilkan energi. Mitokondria yang berguna tunggal disebut dengan istilah mitokondrion. Organel mitokondrion adalah organel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi yang lainnya. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai respirasi seluler, yang kedua sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya bagian F ada mikrofilamen.
Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Organel ini memiliki kemiripan dengan organel mikrotubulus, tetapi ada yang membedakan pada tekstur dan ukurannya. Mikrofilamen memiliki tekstur yang lembut dan mempunyai ukuran diameter lebih kecil. Fungsi organel ini yaitu berperan sebagai pergerakan sel, endositosis, dan eksotisosis. Selanjutnya ada G. Lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang kedua, sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Yang ketiga, sebagai penghancur organel sel yang telah rusak, autofagi, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan teman saya, Fiona. Baik, saya lanjutkan dari presentasi dari Rika. Yang H, peroksisom atau badan mikro. Peroksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim ketelase. Hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida atau H2O2 atau metabolisme yang bersifat toksik, yang dapat merubah air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel peroksisom ini banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berubah lemak menjadi karbohidrat. Yang kedua, menguraikan peroksida atau H2O2 dan sisa-sisa metabolisme toksik. I. Ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA atau membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Di dalam sel ribosom terdapat terikat dengan berada pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. J. Sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel, dapat ditemukan pada sel eukariota. Organel ini juga dapat mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flega. Selain itu, sepasang sentriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Sentriol memiliki fungsi sebagai yang pertama, berperan sebagai membentuk silia dan flega. Flagela. Yang kedua, sebagai proses pembelahan sel dan membentuk benang spindle. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Fitri Anggraini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Fiona Dwi Wulandari. Yang K yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukarioid. Organel ini berbentuk silindris panjang yang berongga. Organel ini memiliki ukuran dengan diameter kurang lebih 12 nm dan diameter luar 25 nm. Selain di hewan, organel juga dimiliki oleh sel tumbuhan yang sama persis oleh hewan. Mikrotubulus terdiri atas molekul-molekul berbentuk bulat, protein globular yang disebut tubulin, sehingga dalam posisi tidak sadar organel ini mampu
bergabung untuk membentuk silindris yang berongga dalam kondisi tertentu. Selain itu, mikrotubulus juga memiliki sifat kaku yang tidak dapat berubah-ubah dalam bentuknya. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi sel. Yang kedua, memberi bentuk sel. Yang ketiga, berperan sebagai dalam pembentukan flagella, cilia, dan centriole. Yang bagian L, badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk-bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memproses protein. Yang kedua, membentuk lisosom. Yang ketiga, untuk membentuk membran plasma. Dan yang terakhir, membentuk vesikula kantung untuk ekskre. Iya, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab akan kita diskusikan di grup. Demikian presentasi kami pada hari ini. Atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan ke kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Dengan saya sendiri, moderator dari kelompok 13, yang beranggotakan Asakunoro Delanu, Dede Hendra Lesmana, dan saya sendiri Mita Nurjana, Norani, Yustia Septi Afriantika. Pengertian klasifikasi hewan vertebrata amfibi. Istilah kata amfibia berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi, yang artinya kedua, dan bios, yang artinya hidup. Amfibia hidup di darat dan air tawar. Amfibia pertama kali muncul pada zaman Devonia, yaitu era Paleozois, yakni sekitar 350 juta tahun lalu. Amfibia ialah suatu hewan yang secara taksonomi tersebut dikelompokkan ke dalam suatu kelas amfibia. Secara umum, amfibi atau juga amfibia itu bisa diberikan pengertian yaitu sebagai hewan vertebrata, bertulang belakang dan berdarah dingin, poikilotem, serta berkaki 4, tetrapoda, yang bisa hidup di dua alam, yakni di dalam air dan juga bisa hidup di daratan. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada Asakunoro Delanu. Baik, di sini ciri-ciri hewan amfibi. Tubuhnya terdiri atas kepala, badan, kaki, dan kepala pada katak. Badan, kaki, ekor, dan kepala pada salamander. Tubuh amfibi dilapisi oleh sebuah kulit yang basah dan berlendir. Amfibi merupakan sejenis hewan berdarah dingin atau poikilotrem. Jantung amfibi terdiri atas 3 buah ruangan, yakni 2 antrium dan 1 ventrikel. Sistem pernapasan pada amfibi ketika masih tahap larva atau kecebong menggunakan sebuah insang. Sedangkan ketika sudah dewasa, bernapas menggunakan kulit. Mata amfibi mempunyai selaput yang disebut dengan sebuah membran likitan. Hewan amfibi berkembang biak dengan bertelur dan fertilisasi secara eksternal. Pertumbuhan amfibi melalui metamorfosis sempurna. Metamorfosis ialah peristiwa perubahan bentuk tubuh yang secara bertahap, yang dimulai dari tahap larva hingga sampai dewasa. Struktur tubuh hewan amfibi. Struktur tubuh pada amfibi terdiri atas kepala dan badan untuk katak. Struktur tubuh pada amfibi terdiri atas kepala, badan, dan ekor untuk salamander.
Kepala katak terdiri atas suatu kelopak mata dan membran niktitan. Pada rongga mulut katak terdapat sebuah lidah yang panjang dan bisa dijulurkan keluar. Kepala katak terdapat sebuah membran timpani. Pada badan katak terdapat sebuah kaki depan yang terdiri atas sebuah lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, dan jari yang berjumlah 4 buah. Sedangkan pada sebuah kaki belakang terdiri atas paha, betis, telapak kaki, jari-jari kaki, serta selaput renang yang berada di antara jari-jari kaki. Contoh klasifikasi amfibi. Yang pertama, ordo Stegopalia. Contoh spesiesnya adalah Ichthyopsis. Yang kedua ada ordo Caudata. Contoh spesiesnya adalah Cryptobranchus atau salamander sungai, Dinobius, salamander yang hidup di dataran Asia, Megalobatrachus maximus atau salamander yang biasa dimakan di Jepang. Yang ketiga ada ordo Anura. Contoh spesiesnya adalah Rana sp atau katak, Polypedates leucomista katak pohon, Microhyla quintel atau belatung, Bufo marinus adalah katak besar. Habitat dan persebaran. Amfibi muncul pada pertengahan periode Jura, pra-era Paleozoik sebagai vertebrata tertua. Kebanyakan amfibi adalah hewan tropis karena sifatnya yang poikiloterm atau berdarah dingin. Amfibi memerlukan sinar matahari untuk mendapatkan panas ke tubuhnya. Karena tidak bisa memproduksi panas sendiri. Oleh karena itu, banyak amfibi yang ditemukan di wilayah tropis dan subtropis, termasuk di seluruh Indonesia. Amfibi umumnya merupakan makhluk semi akuatik yang hidup di darat pada daerah yang terdapat air tawar yang tenang dan dangkal. Tetapi ada juga amfibi yang hidup di pohon sejak lahir sampai mati dan ada juga yang hidup di air sepanjang hidupnya. Amfibi banyak ditemukan di daerah sekitar sawah, sungai, rawa, kolam, bahkan di lingkungan rumah pun banyak ditemukan. Hubungan antar manusia. Adapun hubungan manusia dengan katak adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk pengobatan khususnya di negara Cina. Yang kedua, dijadikan bahan kosmetik. Yang ketiga, dijadikan sebagai bahan penelitian ilmu pengetahuan. Yang keempat, digunakan sebagai umpan ikan. Yang kelima, salah satu kelas amfibi yaitu Bufo melanoticus sebagai alat tes kehamilan. Yang keenam, digunakan sebagai bahan makanan. Dan yang ketujuh, dijadikan hewan peliharaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan di chat di grup. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Di sini kami dari kelompok 15 akan memaparkan materi yaitu tentang sel tumbuhan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Jarmi Contesta. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu terdiri dari Priscilla Ningda, Yusnata, dan Septi. Baik teman-teman semua, kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu di sini kita diperlihatkan dengan dinding struktur dari sel tumbuhan, yaitu yang terdiri dari dinding sel, badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, nukleolus, kloroplasma, dan membran sel. Dan juga ada lagi organel-organel lainnya. Di sini kita membahas pengertian sel tumbuhan. Sel berasal dari bahasa Latin yang artinya kecil, yang ditemukan oleh Robert Hooke, sehingga sel tumbuhan dapat diartikan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri.
Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Pada umumnya, setiap sel memiliki isi sel sendiri. Sel tumbuhan merupakan bagian dari sel eukariotik, di mana bagian-bagian organel yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan organel yang ada pada sel hewan. Hanya beberapa organel yang dimiliki tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh hewan. Begitu juga sebaliknya. Ada organel yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan organel yang ada pada sel hewan. Di sini organel yang tidak terdapat pada sel hewan yaitu yang hanya pada sel tumbuhan, yaitu seperti dinding sel, plastisida, dan vakuola. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Aprisila Ninda memaparkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Aprilia, bagian dan fungsi sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel merupakan bagian dari sel tumbuhan yang terletak di luar membran plasma dengan bentuk yang tebal. Dinding sel memiliki fungsi bentuk untuk memberikan bentuk pada sel yang dibutuhkan dalam membentuk jaringan dan organ tumbuhan. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma atau membran sel memisahkan sitoplasma dan organel seluler dari lingkungannya secara fisik, sehingga semua zat yang masuk dan keluar dari sel harus melintasi membran sel dengan berbagai mekanisme. Membran plasma berfungsi pada komunikasi ekstraseluler untuk pertukaran zat. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks yang berada di dalam membran plasma dan di luar nukleus. Sitoplasma tersusun dari sitosol yang bersifat koloid dan mengandung nutrien, ion, enzim, dan garam. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sitosolik. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel terbesar dan tempat utama sintesis dari transportasi protein, pelipatan protein, sintesis lipid, dan steroid. Retikulum endoplasma berfungsi dalam bermacam-macam proses metabolisme. Yang kelima, ribosom. Ribosom terdapat pada semua sel, bahkan terdapat dalam mitokondria dan kloroplas. Ribosom berbentuk partikel padat, hampir bulat dengan diameter 150 sampai 200 A. Ada yang melekat pada retikulum endoplasma kasar dan ada yang bebas dalam sitosol atau polisom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein, di mana pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompok membentuk poliribosom. Baik, saya persilakan untuk Yusnata melanjutkan pemaparan materi. Yang keenam, mitokondria. Mitokondria adalah organel sel penghasil energi. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran luar memiliki permukaan halus dan sedangkan membran dalam berlekuk-lekuk yang disebut kista. Mitokondria adalah struktur yang mampu memproduksi sendiri. Mitokondria membran dalam. Mitokondria terbagi menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. 7. Badan Golgi. Badan Golgi sering juga disebut kompleks Golgi atau aparatus Golgi, yang terdiri atas kumpulan fisikal pipi yang terbentuk kantong dan dibungkus oleh membran tunggal. Kompleks Golgi pada sel tumbuhan berfungsi sebagai penyusunan dinding sel dan mengubah protein yang berasal dari RNA kasar sebagai tempat memproses dan menyimpan hasil metabolisme yang dibuat oleh sel. 8. Kloroplas. Kloroplas mengandung suatu sistem membran yang bernama diploid, yang sering sambung menyambung membentuk tumpukan membran yang disebut grana. Grana terbenam dalam trauma.
Kloroplas adalah salah satu bentuk plastida hijau bermembran ganda yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik, berfungsi sebagai fotosintesis dengan tenaga cahaya dan asimilasi karbon dalam sel tumbuhan. 9. Vakuola. Vakuola dibatasi oleh membran tunggal, dibentuk dari penggabungan vakuola-vakuola kecil selama pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan air dan produk-produk sel atau metabolit intermediat. Vakuola mempunyai bermacam-macam fungsi, salah satunya adalah vakuola makanan dan vakuola kontratil. 10. Nukleus. Nukleus adalah inti sel yang memiliki membran inti. Ya, dengan susunan molekul sama dengan membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Fungsi utama nukleus adalah sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel dan mengandung bahan-bahan yang menentukan sifat-sifat turun-temurun suatu organisme. Saya persilahkan untuk Septi melanjutkan pemaparan selanjutnya. Karakteristik sel tumbuhan. Yang pertama, sebuah vakuola berukuran besar yang volumenya dipenuhi oleh udara dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Yang kedua, jalur komunikasi khusus antar sel yang dikenal sebagai plasmodesmata, yang berupa pori-pori di dinding sel yang menghubungkan plasmalema ke retikulum endoplasma di sel lain. Yang ketiga, dinding sel terdiri dari selulosa, hemiselulosa, peptin, dan beberapa mengandung lignin. Dihasilkan oleh protoplas di luar membran sel. Hal ini berkebalikan dengan dinding sel jamur yang terbuat dari kitin dan bakteri yang terbuat dari peptidoglikan. Yang keempat, plastida yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang kelima, tidak terdapat flagela dan sentriol yang biasanya terdapat di dalam sel hewan. Selanjutnya, jenis-jenis sel tumbuhan. Yang pertama, sel parenkim, berfungsi untuk menyokong berdirinya suatu tumbuhan dan menjadi dasar bagi seluruh struktur dan fungsi pada tumbuhan. Yang kedua, sel kolenkim, berkaitan erat dengan jenis sel sebelumnya yaitu sel parenkim. Sel ini ketika sudah dewasa hanya memiliki sebuah dinding primer. Dinding tersebut tidak menebal dengan merata dan menjadi ciri khas dari sel jenis ini. Yang ketiga, sel sklerenkim, yaitu sel keras dan tangguh yang dapat memberi kekuatan pada tumbuhan. Yang keempat, sel xilem adalah sel yang mengalami lignifikasi dinding sel, berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima, sel floem adalah sel penyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang keenam, sel epidermis. Tanaman adalah sel parenkim khusus yang terdapat di seluruh permukaan daun, batang, dan akar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan ke kelompok lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, kelas Farmasi D, dengan anggota saya Dimas Prasetyo Aji Nugroho. Saya Nur Fatimah. Saya Raulia. Saya Muhammad Ferianto.
Saya Muhammad Nur Fadli. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan materi tentang anatomi tumbuhan, akar, dan batang. Untuk penjelasan materi akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Pengertian tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Dengan adanya tumbuhan, kelangsungan hidup manusia akan terus berlangsung. Agar tumbuhan tetap berperan, maka manusia perlu menjaganya dengan cara memelihara dan membudidayakannya. Pengenalan konsep lingkungan alam dengan anatomi tumbuhan kepada mahasiswa sangat penting untuk menambah pengetahuan, melatih motorik, dan sikap peduli pada tumbuhan. Pendahuluan berisi paparan tentang latar belakang topik. Fungsi anatomi tumbuhan meliputi akar dan batang. Makalah berisi pengantar, tujuan, dan perbedaan struktur anatomi tumbuhan. Pengertian anatomi tumbuhan, akar, dan batang. Akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berada di bagian paling bawah tumbuhan. Sebagian ada yang terbenam di dalam tanah, di permukaan tanah, tergantung, dan terendam di air. Batang. Batang pada tumbuhan termasuk bagian pokok yang terbentuk dari titik tumbuh batang yang terdapat pada jaringan embrional. Struktur akar. Bagian akar yaitu 1. Epidermis, terdiri dari 1 lapisan sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang tipis agar dapat mudah ditembus air. 2. Korteks, terdiri atas berbagai macam sel membentuk beberapa lapisan sel yang berdinding tipis, memiliki banyak ruang antar sel yang berfungsi sebagai pertukaran gas. 3. Endodermis, terdiri atas 1 barisan sel yang terletak di sebelah dalam korteks, tersusun secara rapat tanpa adanya ruang antar sel dinding. Yang keempat, stel, tersusun dari berbagai macam jaringan terletak di sebelah endodermis. Yang kelima, perisikel, terdiri atas barisan sel dan padat, terdapat di lapisan terluar dari stel, berfungsi menggerakkan nutrisi dan air melalui akar. Di samping itu, untuk pengembangan akar sekunder termasuk di cabang akar untuk memperluas sistem angkut akar tumbuhan. Stel ada 2, yaitu xilem dan phloem. Berada di dalam stel merupakan berkas pengangkut yang membawa hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan, termasuk pengangkatan air dari akar tumbuhan ke batang sampai daun. Struktur batang. Epidermis suatu lapisan batang yang tersusun dari selapis sel, rapat tanpa ruang antar sel dan berkutikula. Sel-sel penyusun jaringan epidermis lalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Fungsi utama epidermis yaitu sebagai lapisan pelindung dari kekeringan. Korteks suatu lapisan batang yang tersusun atas jaringan parenkim yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding. Endodermis suatu lapisan yang paling dalam dan berbatasan dengan silinder pusat. Lapisan ini memiliki sel-sel yang bentuk dan susunan yang khas. Endodermis merupakan lapisan yang menjadi batas antara korteks dan silinder pusat. Tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel cukup lebar. Silinder pusat atau stele suatu lapisan yang berada di bagian batang yang tersusun atas beberapa jaringan seperti berkas pengangkut, empulur, dan perikambium. Perikambium atau perisikel merupakan lapisan sel yang paling tepi dari silinder pusat. Fungsi akar. Menyerap garam, mineral air melalui bulu-bulu akar masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada ubi, kentang, wortel, dan lain-lain. Pada tanaman tertentu, seperti bakau, berperan untuk pernapasan, memperkuat berdirinya tumbuhan sebagai alat perkembangan vegetatif, mengangkut air dan zat-zat makanan ke tempat-tempat pada tumbuh-tumbuhan yang memerlukan.
Fungsi batang. Yang pertama yaitu sebagai penopang atau penyokong tumbuhan agar berdiri tetap tegak, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya bagian-bagian tumbuhan seperti daun, akar, dan bunga. Yang ketiga, sebagai alur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode pencakokan. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya tebu. Yang keenam, sebagai tempat membantu proses pernapasan atau oksigen melalui lentisel. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan akar dan batang. Akar. Terdapat perbedaan baik secara morfologi maupun secara anatomi antara akar dan batang. Secara morfologi, akar tidak memiliki daun, maka dengan sendirinya akar juga tidak memiliki buku-buku tempat melekatnya daun. Secara anatomi, terdapat perbedaan antara akar dan batang. Yang lebih jelas mencolok adalah perbedaan dalam susunan pembuluh xilem dan floem. Yang kemudian yaitu batang. Bila dibanding dengan akar, maka anatomi batang berbeda dengan anatomi akar. Anatomi batang dipengaruhi oleh daun-daun yang terdapat padanya, serta terbentuk secara eksogen. Seperti pada akar, penampang melintang batang menunjukkan pula adanya epidermis, korteks, dan jaringan pembuluh pada bagian tengah. Jaringan pembuluh pada batang bisa berasal dari unting-unting prokambium yang terpisah satu sama lain atau berasal dari suatu silinder prokambium. Baik, demikian materi yang kami presentasikan. Di akhir presentasi ini kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.